Hai guys, welcome back to Rizka Channel. Oke, kita jumpa lagi di part yang ketiga, yaitu pengalaman Size bersalin di hospital kerajaan. Dan 3 kali saya kena Size bersalin, semuanya di hospital yang sama dan hospital kerajaan. Saya belum lagi mampu untuk bersalin Size di hospital swasta sebab dia sangat-sangat mahal. Dalam beberapa malam sudah mencecar ibu, dan husband saya bukannya milih bukan jutawan mampu kalau mampu pun saya tidak akan membazir. Selagi ada kesempatan bersalin di hospital biasa, saya akan lebih memilih di hospital biasa, dia murah dan juga oke, just saja begitu. So, siapa yang belum tengok di part pertama dan kedua boleh tengok video saya sebelumnya. Selepas tengok video ini, ataupun kamu boleh tengok dulu part pertama kedua supaya kamu tahu cerita perjalanan Size bersalin saya selama 3 kali untuk 3 orang anak. Adalah 3 kali untuk 4 orang anak, kecuali kembar. Tapi saya tidak mempunyai anak kembar. So, pengalaman ketiga nih Size secara elektif Size panggil. Saya kurang mahir dia punya sebutan. Yang penting memang sudah kena kasih jadwal yang kalau saya bersalin ini saya akan kena Size. Saya tidak akan beranak normal. Kenapa dan mengapa? Teruskan menonton saya punya video. Jangan di skip supaya kamu tidak bingung. Supaya kamu paham kenapa saya kena Size untuk ketiga kali dan terus ditutup kilang. Di video sebelum ini kan di part kedua saya bilang saya kena emergency Size tahun 2016, bulan 9 2016 tiba-tibanya. Macam mana saya boleh kena Size untuk ketiga kali selepas si Arsen lahir secara Size, emergency Size tu saya tidak ambil apa-apa obat perancang kah, jarum kah, apa-apa perancang lah. Tiba-tiba si Arsen dalam umur dia baru 10 bulan kah, 11 bulan, sekarang hujan. Datuk kamu dengar tidak hujan, 10 bulan kah 11 bulan begitu, tiba-tiba saya mengandung. Sebab si Arsen punya cerita nih kan, dia kena kuning terlalu lama sampai 3 bulan, banyak masalah lah, dia terbantut, berat dia tidak mau naik-naik, tinggi dia tidak mau tinggi-tinggi, banyak lah. Jadi macam mau pikir untuk kesehatan diri itu untuk apa-apa semua saya tidak terpikir. Walaupun saya sudah kasih tahu pokoknya dia suruh saya pilih makan pil kah, jarum kah, tapi saya tidak pergi. Macam mungkin harap sejak nanti tidak subur saya tidak akan mengandung lagi. Saya kasih kuat sedikit suara saya supaya kamu dengar. So, sekarang hujan sudah, dan ya tiba-tiba saya mengandung. Saya risau juga tuh sebab masa itu kan si Arsen baru 11 bulan saya mengandung sudah si Ian pada tahun 2017 saya mengandung kan. 2017 saya mengandung sudah. Dan 2016 tuh saya sudah kena operet. Saya baru kena operet. Sebetulnya lepas operet kita tidak digalakkan mengandung selama 2 tahun. Lepas 2 tahun baru kita disyorkan untuk mengandung lagi. Untuk keselamatan kita punya nyawa baby. Paling penting kita punya nyawa lah, sebab kita punya rahim belum pulih sepenuhnya lepas di Size tuh kan. Tapi saya mengandung, jadi tahan kamu buang kan, sudah mengandung. Ini mau buang tuh macam membunuh sudah. Jadi saya pikir positif, yang saya risau saya akan kena marah. Terus saya bermasalah sedikit, dia punya, ya macam sekarang pun kamu tahu di sekolah. Memang saya bermasalah dari dia baby sampai sekarang lah. Tapi itu macam satu ujian untuk saya dibagi. Anak istimewa seperti itu, saya kuat. Dan ya, saya bukan cerita pasal saya cerita pasal Size secara elektif nih. Lepas itu berjalannya masa saya sudah mendekat bersalin, dokter memang sudah pilih saya tarik kau akan bersalin di hospital Likas. Hospital Likas lah, jadi maksudnya ketiga anak saya bersalin Size di hospital Likas. Saya tidak tahu hospital Likas dari mana, kamu google aja hospital wanita dan kanak-kanak Likas kota Kinabalu Sabah gitu. Kamu akan tahu di mana lah. Dan pengalaman yang ketiga nih, macam saya sudah tahu saya akan di operet. Sebelum saya akan operet tuh saya pergi minta jarum dulu untuk kasih matang saya punya baby, mau kasih matang dia punya organ dalaman lah, saya lupa sudah, dia punya hati kah apa, yang penting ada dalam dikasih matang. Pertama tuh saya kena suntik tuh di KKI papar kan, di simpul saya lupa sudah. Lepas itu kedua kali di Likas lah. Jadi sampai saya di Likas saya kena daftar macam biasa lah, cek ke ini. Tapi beza dia Size sebelumnya kan saya datang-datang kena operet, yang ini tidak. Yang ini saya kena bermalam 1 malam, besoknya baru saya akan dioperet. Besok saya akan operet, hari ini saya datang. Si Ian lahir 23 hari bulan 3 2018. Cantik dia punya tarik lahir kan. Anak saya si Cherlin 20 hari bulan 11, lepas itu si Arsen 22 bulan 9, lepas itu Ian 23 hari bulan 3. So malamnya macam biasa lah makan gitu. Dan
base-nya pada malam tuh kan saya berjumpa, ada juga macam saya, kami kena kumpul di bilik tuh semua yang akan dioperate secara yang memang ditentukan, dijadwalkan, ataupun elective season macam tuh sudah kena kasih jadwal semua dalam tuh akan di season. Ada juga beberapa yang dia tidak season tapi dia macam dalam pantauan lah, sebab dia case istimewa. Ada yang ada sakit, lepas yang kedua tuh dia mengandung tiga kembar saya lupa sudah nama dia, tapi banyak banyak nes-nes pilawat yang kembar tiga tuh, sebab orang mau tahu juga macam mana dia boleh ada kembar tiga. Dan yang istimewanya yang kembar tiga nih kan, tapi boleh cerita pas sebelum dia sudah ada anak kembar dua, terus dia mengandung lagi, dia ada anak kembar tiga. Saya tidak tahu lah, sebab masa itu dia belum bersalin, tapi dia akan disuruh bersalin awal sebab bahaya kan tiga. Lepas tuh macam ada baby ketiga dia tuh yang tuh macam ada masalah sedikit, jadi dia disuruh operate awal lah gitu ceritanya. Tapi saya duluan kena operate. So besoknya tiba masanya untuk saya dioperate. Dia macam biasalah, dia operate separuh badan. Apa yang beza dengan pertama dan kedua, yang ketiga nih macam dia terlalu lama saya kena scissor. Bukan kena scissor, dia punya proses. Sebabnya lepas kita operate bersalin tuh dia akan melakukan untuk tutup kilang tuh kena potong apa, kamu google sendiri supaya tidak mengandung lagi lah. Sebab saya punya rahim nipis, sudah makin sempit kalau saya mengandung lagi, macam bahaya untuk saya. Sebab saya punya jarak yang bersalin scissor kedua sama yang ketiga ini kan terlampau rapat, jadi orang tidak mau apa-apa komplikasi nanti waktu saya mengandung. Dan saya pun tidak mau lagi tambah anak, sebab juga anak ini bukan senang. Kami pun bukan orang kaya mau ramai-ramai anak, kesian anak tidak cukup duit belanja nanti kan. So, Rizkani pun bukannya mami yang jadi idaman semua orang. So, selepas bersalin selepas keluar baby tuh bermulalah kena jahit, kena potong-potong tuh karena untuk proses tuh, sampai saya boleh rasa sakit masa jahit di dalam tuh kan. Yang mau jahit so yang terakhir saya boleh rasa sakit, saya boleh paling itulah beza dia. Kalau yang sebab yang kedua saya tidak rasakan sakit kan, tidak, sebab satu badan saya ditidurkan begitu, karena bius lah. Yang si Cerlin ini kan saya boleh rasa lagi, tapi saya tidak rasa sakit di bawah waktu kena jahit, sebab dia masih dalam bius tuh. Tapi yang si Ian nih yang mau las dulu saya boleh rasa. Lepas tuh akhirnya selesai, sampailah saya disimpan di ward. Si Ian pun dia tidak juga terus bagi sama saya waktu saya masuk ward, dia asingkan juga sebab mau pantau kan. Dia pun kan lahir belum tiba masanya dia keluar, sudah kena kasih keluar, jadi dia mau pantau dia punya perkembangan untuk kesehatan lah kali, saya pun tidak tahu. Tapi dia tidak selama si Arsen lah. Si Ian beberapa jam begitu dia hantar ke tempat saya juga. So begitu saja pengalaman scissor. Sebelum ini kan saya ada cakap yang saya mau kasih tahu apa pengalaman pahit, pengalaman manis, dan pengalaman yang bikin geram. Ada 3 pengalaman. Pengalaman manis mestilah apa yang paling manis tuh waktu scissor pertama tuh, sebab saya boleh dengar tuh baby saya boleh rasa tuh baby kena kasih keluar di perut saya, walaupun tidak sakit. Saya boleh rasa kena kurik di perut saya, pas kena dengar dia nangis, saya kena kasih tengok lagi macam wah. Saya pun nangis mata tuh. Tidak lagi mengalir lah mata. Yang kedua tuh saya tidak sadar. Jadi pengalaman yang kedua tuh banyak juga pengalaman, tapi saya tidak ingat sudah, sebab yang pengalaman scissor emergency itu saya rasa paling sakit. Sebab selepas saya sudah pulang rumah kan, kepala saya pening macam tubius tidak pandai hilang. Ini bukan pengalaman manis, ini pengalaman antara 3 scissor ini. Saya rasa scissor yang emergency scissor tuh lama sedikit hilang dia, sampai saya di rumah pun pening kepala saya. Si Arsen lagi asik nangis. Saya tidak tahu kenapa. Mama saya dukung, tidak boleh. Bapak dia dukung, tidak boleh. Saya dukung, tidak boleh. Kasih nenek tidak mau, kasih sampai tidak mau dukung, tidak mau, menangis. Nah, jadi bertambah saya punya kepala pening. Kampanye sedikit lagi macam saya nak wingkat lah begitu. Lagi pun yang si Arsen ini kan saya balik-balik pitandas, jadi air di sana sejuk, jadi saya rasa saya masuk angin begitu lah. Yang ketiga nih si Ian nih, di situ saya dapat yang pengalaman bikin geram. Apa pengalaman bikin geram tuh? Saya sakit perut, saya minum susu apa saya lupa sudah.
Tapi susu tuh buat saya punya perut meragam. Jadi saya balik-balik di tandas yang si Ian nih lah. Pas tuh pipe tuh bermasalah. Pas tuh banyak pas tuh. Sebelum lagi kena kasih kan kalau di likas nih kan kalau kena seizure dia ada bilik khas. Saya tidak ingat sudah bilik apa. Jadi sebelum saya kena keluar ward tuh saya disuruh pindah ward. Jadi saya kena suruh pindah ward. Sudah dampak ini ketiga kali seizure sudah macam tidak dia suruh saya jalan, tapi dia tolak dia pakai kursi roda. Cuma ini pengalaman saya lah, saya akan suruh pindah ward. Lepas itu ward yang baru nih saya bercampur dengan yang tidak kena operate. Dia orang besarin normal, saya sejang kena operate. Saya kena pindah sebab tidak katil kosong dan ada yang baru kena operate tuh mau masuk tuh bilik. Jadi memang bilik yang mula-mula itu semua yang kena operate disatukan satu bilik sebab dia orang mau pantau kan. Dia tidak campur yang bersalin normal sama seizure. Tapi oleh karena hari itu hari last saya di hospital, jadi sementara saya belum check out, saya disuruh pindah ward. Lepas itu saya bilang saya sakit perut, saya balik-balik di tandas. Di tandas dia kan saya tidak akan belum mengeluarkan minyak. Dia punya pipe tuh pandai bergegar. Saya pun tidak tahu kenapa, masalah angin kah apa. Yang penting dia berbunyi lah. Balik-balik saya pergi tandas, bayangkan lah. Kau operate baru hari kedua kah saya kena operate tuh. Kau kena ulang alik pitan dan jaraknya tidak dekat dalam sekatil hujung ini paling hujung di tepi dinding lepas tanda saya pun paling hujung, jadi buli-buli juga saya mau berjalan ulang alik. Anak saya nangis pun saya tidak peduli, sudah biar aja sebab husband saya pun belum sampai masa melawat dia kan, dan semua orang pun sibuk dengan baby masing-masing, jadi tidak masa mau tengok anak saya. Itu pengalaman pahit saya lah. Saya kena sakit perut, bukan sakit perut biasa, ceret-beret pergi semasa di hospital. Dan ya bulu-bulu sakit ya, kau terbongkok-bongkok pitandas. Dan pengalaman bikin geram apa? Ada satu perempuan nih. Minta maaf kepada perempuan itu, tapi saya rasa dia tidak akan tengok video saya sebab saya bukannya YouTuber yang mesti sabar kan. Tapi dia memang orang sabar lah. Dan ini saya tidak ingat nama dia sebab saya baru masuk ward tuh kan, bilik tuh. Jadi tidak sempat berkenalan lah. Kalau ward yang season mula-mula tuh sempat berkenalan, walaupun saya tidak ingat nama orang, muka-muka dia saya ingat. Tapi yang ward terbaru nih di depan saya, tidak depan begini, depan hujung. Tiba masa melawat, masing-masing ada pelawat termasuk saya, ada sebelum saya datang. Dan saya tidak tahu dia ada pelawat kah, pelawat dia sudah pulang, saya tidak ambil peduli. Tapi yang saya tidak suka nih, dia suruh husband saya. Dia suruh husband saya seolah-olah macam husband saya itu husband dia, ataupun husband saya itu nurse ataupun dokter yang dia boleh suruh suka-suka hati. Dan husband saya ini baik hati, mau tolong dia. Kamu sebagai perempuan, kamu suka kah husband kamu begitu? Sedangkan dia bersalin normal tau. Disuruh husband saya ambil tahu apa barang-barang dia di situ. Dia tidak mau turun katil pun ambil. Dia bersalin normal. Saya tidak tahu anak pertama kah berapa itu, saya tidak mau peduli. Yang penting disuruh husband saya. Sedangkan saya operate bersalin, bersalin. Saya tidak berani suruh orang. Walaupun ada pelatih saya tidak. Bukan saya tidak berani, saya tidak mau menyusahkan orang, saya akan buat sendiri. Dan dia suka-suka. Itu pengalaman bikin geram saya. Kalau satu kali dia suruh, oke. Ini husband saya sudah pergi tempat saya, dia mau tengok-tengok baby saya, tanya. Dipanggil lagi, suruh itu ini. Husband saya ini baik hati. Pergi tolong lagi. Macam saya mau marah aja sana, tapi saya tidak mau menampakkan saya ini perempuan yang jahat masa tuh. Saya kesian juga dia, tapi saya tidak suka cara dia suruh-suruh husband saya seolah-olah husband saya ini macam orang gaji dia ataupun ya, yang saya tidak suka. Dan husband saya kalau dengar nih cerita, kalau nampak nih video, jangan lagi pandai-pandai tulung-tulung perempuan lain di depan bini kau. Pantang perempuan. Saya tidak tahu perempuan lain, tapi saya tidak suka. Kecuali itu saudara kau kah, terdekat sama kau, ini tidak ada mengenai dengan kita, tiba-tiba dia suruh itu ini. Nah, panjang sampai video. So, begitu sajalah pengalaman saya. Pengalaman 3 kali seizure bersalin, dan saya tidak mau bagi rating. Yang penting bagi saya hospital kerajaan is the best. Swasta saya tidak tahu sebab saya tidak pernah bersalin di swasta. Yang penting saya tahu swasta itu mahal, jadi kalau dia layan tidak bagus itu saya akan merungut sebab kita bayar mahal. Kalau kerajaan ini bersalin seizure dia mahal sedikit dari yang normal lah, sebab kalau seizure ini kalau dulu time saya 100 tambah itu ini dalam 100 lebih lah mau bayar begitu. Kalau ada sakit lain-lain itu lain bayaran dia. Sekarang saya tidak tahu sebab itulah saya kena operate kan 2018.
Tidak tahu dia makin naik kah, makin kurang kah. Yang penting 3 kali saya bersalin tuh bayaran dia semua sama 100 yang untuk si bersalin tuh. Tapi dia tidak sama kuantitas sebab dia termasuk lagi berapa lama kau di Word, obat apa yang kau ambil, ujian makmal pun kena ambil, macam-macam lah. Dan lain-lain maksudnya begitu. Apa-apapun. Terima kasih karena melihat video saya sampai habis, walaupun panjang lebar. Dan ini saya akan jadikan saya punya kenangan di hari tua saya. Mungkin saya akan lupa ataupun tidak. Ini saya terinspirasi nampak orang kongsi-kongsi pengalaman bersalin orang, walaupun anak saya last 6 tahun sudah sekarang, saya tetap mau cerita. Dulu saya segan cerita, sekarang hilang keseganan saya mau cerita begitu. Oke, macam biasa saya yang belum subscribe sudah untuk subscribe. Kita jumpa di next video. Bye bye. Ambil yang positif, buang yang negatif.